Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Papua untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, sahabatku semuanya yang dari Papua, mana nih? Tunjuk tangan. Weh, pace-mace, makan sudah? Alhamdulillah sudah larut malam di sana ya. Oke, teman-teman dan sahabat semuanya, selamat malam. Yang sebentar lagi pagi, ini udah siang ya. Udah siang, udah mau jam 12. Mana ada yang sudah makan sahur di sini untuk rekan-rekan dan saudara yang ada di sekitar zona waktu Indonesia bagian timur ya. Oke, selamat malam. Mana yang Papua? Rataken TJA, Ratagen. Nah, ngopi teman-teman semuanya, ngopi. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dapat postingan nih dari channelnya peliharaan si Bahar, namanya Anjing Kitmir ya. Karena selama ini pendukung mereka mengatakan bahwa, atau budak-budak mereka ya, mengatakan bahwa kasihan TIJ dikacangin, nggak dibahas, nggak digubris sama si Bahar. Padahal sudah beberapa kali ngetek TIJ, cuman sekarang mungkin malu-malu ya kan, nggak berani ngetek. Lagi pansos sama Angkasa Pura II si Baharnya. Nah, kita baca dulu postingan si Anjing Kitmir ya. Mana nih postingan dia nih? Oh ya. Bentar. Anjing Kitmir. Mana tadi? Oke. Postingan. Ini mohon maaf, saya manggil Anjing Kitmir bukan menghina. Tapi Kitmir itu nama anjing ya. Mohon maaf. Postingan 5 jam yang lalu. Ini nggak digubris ya. Nggak digubris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitmir. Sehat ya? Oke, lanjut. Semoga adanya foto ini bisa menyumpal mulut-mulut para pembenci HBS. Sengaja kita kemarin upload foto yang dipotong kita sambil ingin tahu reaksi para kecoa. Info yang full ngap. Baik. Teguh Iqbal Johar, Bung Lubis 212. Ingin menyumpal dengan foto sampah seperti ini? Nggak apa-apa. TIJ ini bukan gorong-gorong yang hanya bisa disumpal, disumbat dengan sampah. Nih, gua kasih tahu sama ente, Kitmir ya. Mau kalian sengaja, mau kalian tidak sengaja, fotonya nggak full atau segala macam, nggak ngaruh. Sebenarnya yang kita tanya apa, Mir? Mana bukti kalau ceramah di pedalaman Papua 3 hari katanya, jalan kaki. Masalah sama foto ini, apakah foto ini menjawab pertanyaan kita? Kalau dilihat di cermin, ini masih nampak editan bagi kita. Ya. Nah, kita zoom out sehalus-halusnya makin kentara. Kita zoom in apalagi. Nggak ada ngaruh. Cuman kalian tidak tahu permainan kita, wahai Bahar dan juga budak-budaknya. Kemarin kata si Bahar dengan tegas di dalam live dia, bahwasanya waktu itu tahun 2010 nggak ada dokumentasi, karena waktu itu belum ada HP kamera kayak sekarang, nggak ada YouTube kayak sekarang. Ini fotonya kapan? Katakanlah ini bukan diedit, kami percayalah daripada kami diklaim PKI, daripada diklaim nanti sebagai Syiah Wahabi, ya kami percaya aja lah teman-teman ya. Percaya ya, sahabat TJ percaya kalau itu bukan editan ya. Bahkan saya membantu meng-up foto tersebut.
Ya, coba kalian cek, ada nggak saya bilang kalau itu foto editan? Kan enggak. Enggak, saya bilang ini bukan editan loh. Yang bilang editan nanti kualat. Yang bilang editan nanti PKI, yang bilang editan nanti kafir, yang bilang editan nanti dibilang pembenci ulama, pembenci habaib. Kan gitu. Itu baru saya live kemarin malam. Saya menjelaskan itu. Kemarin malam. Kok sibuk sendiri ya? Pingin diakui. Kalau ulama beneran nih, gue kasih tahu buat kau nih, khususnya buat si Kidmir dan juga si Bahar ya. Kalau ulama beneran, Habib beneran nggak perlu dengan pertanyaan receh seperti ini. Hah? Nggak perlu ditanggepin. Kalau memang nggak mau nanggepin, udah abaikan aja. Orang si TIJ pembenci ulama, orang si TIJ pembenci habaib, orang si TIJ itu nggak jelas. Karena justru kalian takut budak-budak kalian mengikuti kebenaran daripada mengikuti kalian. Coba kalian nalar. Jangan fokus kepada si pembicaranya atau yang dipostingnya. Tapi ada yang tersirat di sana. Jangan terfokus pada yang tersurat. Saya menyebutkan si Bahar pembohong. Karena dia ngaku pernah ceramah di Papua pada tahun, di situ nggak dijelaskan tahun berapa di dalam ceramah dia itu. Hah? Dia bilang pernah ceramah di Papua, jalan kaki pedalaman Papua 3 hari. Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu benar atau itu bohong? Jangan membohongi kami, kan itu kami bilang. Maka keluarlah foto murahan ini. Sebelum itu ada klarifikasi ya, saya ulangi sekali lagi, ada klarifikasi. Bahwa katanya waktu itu belum ada HP, ini, itu, segala macam. Kemudian diedit fotonya atau seperti apa, saya nggak bisa mengatakan ini editan ya. Diedit, maksudnya diedit di sini adalah dipotong, sehingga tidak full ya. Tidak full screen-nya, jadi udah di crop. Di crop, jadi di-up sama si Kumar. Kemudian si Kumar menjelaskan secara ilmiah, secara teknis, bahwasanya itu foto lama, sehingga gambarnya kurang terang. Nah, jadi dulu belum ada Android, belum ada iPhone, jadi menggunakan VGA, ya, atau VGA. Nah, sehingga di situ kita bisa melihat berapa tololnya mereka, saudara. Tapi nggak mau dibilang tolol. Foto hari ini yang di-up di akun peliharaan si Bahar, justru sangat terang. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Kumar Lampung. Ada Habib kayak gitu. Hah? Untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ada memang seperti itu. Hello? Apa yang membuat kalian semakin menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar hebat, semakin kelihatan di mata kami kalian tolol. Makanya kehebatan, kemuliaan tidak perlu ditunjukkan. Tidak perlu. Karena itu bukan klaim kita. Tapi penilaian orang lain. Tunjukkan akhlakmu. Tunjukkan kecerdasanmu. Bukan ditunjukkan. Tetapi ajarkan kemampuan yang kau miliki. Untuk mencerdaskan bangsa. Untuk mencerdaskan umat. Bukan berharap diklaim sebagai si paling pintar, si ahlinya ahli. Orang paling tolol, orang paling bodoh. Orang yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang yang paling tolol, orang yang paling bodoh, orang yang merasa pinter. Kalau TIJ bodoh memang, bukan merasa. Bukan merasa pinter, bukan merasa bodoh, memang bodoh kalau TIJ ini. Tapi nggak kalah pinter dengan kalian yang 7 juta kepala. Ya, paham kalian sampai sejauh ini? Hah? Sebegitunya pingin dianggap benar. Dianggap padahal kita nggak perlu dianggap benar, tetapi perlu kebenaran itu kita sampaikan. Ya. Ya. Itu di thumbnail saya itu foto saya waktu di pedalaman Rusia. Itu foto editan loh. Kira-kira
kalian yang sebagai orang yang paham tentang dunia edit, di situ kan nggak terlalu kentara, atau untuk awam itu percaya kalau saya pernah ke Rusia. Sementara di sampingnya, anggap aja asli, nggak boleh kalian bilang itu palsu. Nanti ada pula orang banyak-banyak klarifikasi, kalau itu benar fotonya, saya tetangganya, oh saya dulu mantan pacarnya, itu fotonya benar. Jangan sampailah, kalian iyakan aja. Suatu yang dusta sangat membutuhkan pengakuan, ya iya. Sesuatu yang palsu butuh iklan. Kepalsuan itu membutuhkan iklan dan branding. Kalau produk laku, dia nggak perlu iklan. Orang udah laku. Bahkan nggak cukup ketersediaan di pasaran. Saking lakunya, padahal nggak ada iklan. Contoh-contoh TJ, contoh. Marlboro. Ya, paham ya? Paham. Oke ya. Berhubung foto yang di-up itu bukan editan menurut mereka, kita percaya kalau itu bukan editan. Kemudian terbantahkan narasi si Kumar di sini bahwasanya itu difoto dengan kamera zaman dulu sebelum ada Android dan segala macam. Itu bohong. Ya, itu bohong karena tidak sesuai. Kemudian saya tanya, apakah itu foto di pedalaman Papua? Apakah itu foto di pedalaman Papua? Apakah itu foto lagi ceramah? Ataukah itu foto lagi berjalan habis 3 hari 3 malam? Sampai nggak sinkron itu? 2010 foto bagus banget. Memang iya, 2010 udah ada Android. Udah ada. Setahu saya ya, udah ada. Ataupun minimal nih, kamera yang handphone punya kamera yang kualitas bagus sudah ada. Ya. Hal kecil aja mereka pertahankan kebohongan, apalagi hal yang besar. Itu yang jadi pertimbangan kita, teman-teman, untuk yang berakal. Yang nggak punya akal nggak usah. Banyak ngomong lu J. Saya ngomong karena yang si Kipmir menganggap kita udah disumpal dengan foto sampah. Jadi gua tunjukkan kalau gua belum bisa disumpal dengan foto sampah. Untuk berfoto dengan orang Papua tidak harus ke pedalaman Papua. Emang orang Papua nggak ada yang hidup di luar Papua. Di Bogor banyak, Bung, orang Papua. Saudaraku di Papua semuanya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu Papua, tapi saya nggak bisa hafal ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Bentar, saya buka Google dulu. Google. Lagu Papua, Apuse. Baca dulu. Mana? Nyanyi kita, nyanyi walaupun suara kita pecah. Dapat saya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflen sobaninema baki pase. Mantap. Arafabe aswarakwar Arafabe aswarakwar. Kira-kira kata-katanya udah tepat belum nih saudaraku yang di Papua? Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswarakwar. Hey, ngapusi, ngapusi itu si Bahar ngaku ceramah pedalaman Papua, bukti tak ada. Kalau gambar foto bisa sebersih itu, kenapa nggak ada video? Walaupun kayak video bokep itu yang 3 GP itu, ada nggak?
Ya. Tujuan kalian sekarang kalau memang ingin menunjukkan kebenaran, buktikan. Buktikan dengan konteks yang sesuai dengan omongan di dalam ceramah tersebut. Ya. Iya. Ya. Coba. Saya pernah ceramah di Papua tahun 2010. Oh, nggak ada bukti. Ya sudah, abaikan aja. Ada yang nggak percaya. Ya sudah. Kalau orang jujur seperti itu, saya dulu pernah ke sini. Oh, saya nggak percaya. Ya sudah. Nggak perlu pakai sumpah, nggak perlu memaksakan bukti, nggak perlu. Kalau nggak ada bukti, ya udah, abaikan aja. Apa masalahnya? Hah? Statement seperti itu gampang sekali untuk membantah. Ya sudah, kamu mau percaya, mau tidak, ya sudah. Apalagi kalian ngeklaim TIJ ini pembenci kalian, pembenci si Bahar. Enggak. Saya bantah itu, saya bukan pembenci dia. Ya. Saya bukan pembenci si Bahar. Jadi kalau saya mempertanyakan soal kebenaran dia pernah masuk ke pedalaman Papua, ceramah itu, safari dakwah itu, bukan berarti saya membenci dia. Saya hanya mempertanyakan. Walaupun saya bukan pecinta, nggak cinta kan bukan berarti benci. Seperti itu, saudara. Ya, bukan benci mengalahkan cinta, Bahar. Seperti statement yang ada di tab komunitasmu, salah itu. Ya, makanya kalian itu menganggap orang yang membenci itu mampu mengalahkan cinta. Salah. Cinta mampu mengalahkan kebencian, makanya tunjukkan bahwa kita layak untuk dicintai. Bukan menuntut cinta, cinta itu melayani. Ya. Cinta itu memberi, bukan meminta, bukan menagih, bukan menuntut. Jangan pernah menuntut untuk dicintai, tapi buktikan bahwa kamu layak untuk dicintai. Itu masuk tahu masalah cinta. Cinta itu tidak dipaksakan. Ya, kalau cinta yang dipaksakan itu namanya kembali ke zaman Siti Nurbaya. Tidak ada cinta dipaksakan. Cinta yang terpaksa itulah para budak. Bukan karena tulus, bukan karena ikhlas. Yang pertama ngarep. Ngarepnya apa? Ngarep bisa cium tangan, ngarep bisa foto, ngarep bisa dapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Artinya bukan ketulusan dong. Ya. TIJ, kalau ibadah itu harapnya apa? Ngarap surga enggak? Enggak, saya enggak. TIJ, ibadah, melakukan puasa, segala macam. Saya tidak ngarep surga, enggak. Kenapa? Saya tahu kalau saya enggak layak. Enggak layak. Tapi ada sisi lain. Saya juga enggak sanggup menahan pedihnya api neraka, pedihnya siksa neraka. Saya hanya mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama sekali saya mengharap untuk surga. Ibadah saya dari pagi sampai pagi lagi nggak mampu sedikit pun untuk mendapatkan itu. Nggak mampu. Bahkan untuk menggantikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak sanggup menutupinya dengan ibadah saya. Apalagi boro-boro ngarep surga. Ya. Boro-boro ngarep. Saya nggak ngarep. Apalagi ngarap syafaat dari si Bahar. Saya orangnya nggak ngarep. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Bahkan di dalam hubungan percintaan yang sah, yang legal, secara hukum agama maupun negara, itu saya tidak mengharap kepuasan, tetapi bagaimana saya berusaha untuk memuaskan. Ya, mulai dari dapur hingga kasur. Itu cinta saya terhadap keluarga. Ya, begitu. Saya tidak mengharap harus begini, harus begitu. Kamu kan istriku. Enggak. Saya sebagai suami. Artinya saya di sini bukan raja. Saya di sini adalah panglima. Istri adalah ratu bagi saya. Panglima bertanggung jawab penuh atas ratu. Panglima mengkomandoi
segala urusan yang ada di rumah. Itu versi saya, teman-teman. Ya. Saya hanya melayani. Melayani memberikan kepuasan. Itu saya. Pacitan hadir. Salam buat rekan-rekan yang ada di Pacitan semuanya ya. Jadi apa yang disuruh saya lakukan, apa yang dilarang saya tinggalkan. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh saya, kalau saya pribadi nih, masih jauh kalau ibadah saya hanya untuk surga, masih jauh. Saya rasa begitu. Bacaan saya pun masih belum benar. Niat saya pun masih belum lurus. Kekhusyuannya pun belum mantap. Bahkan saya masih sering ngomongin orang. Kadang-kadang ngomongin singa. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Dan tidak ada kemuliaan pada diri saya. Tidak ada, apalagi ngaku-ngaku mulia. Tidak ada. Ya, karena saya dilahirkan dari setetes air yang hina menjadi segumpal daging, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian membentuk tulang belulang, kemudian dibungkus dengan kulit. Itulah saya. Yang kalau terpisah nyawa, jasad dan ruh akan menjadi bangkai. Nah, di situ saya berpikir supaya tidak jadi bangkai yang sia-sia tergeletak begitu saja atau dibenamkan ke dalam tanah begitu saja. Saya harus mencari jalan pulang yang sebenarnya jalan pulang. Begitu kira-kira, saudara. Kemuliaan di dunia saja belum tentu dimuliakan di akhirat. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu kemana arah pulang kita. Bagaimana kita pulang, saudara. Nggak perlu kita membuktikan dengan mengedit foto misalnya. Mengedit foto bahwa saya beneran nih orang mulia, nggak perlu. Nggak perlu pakai lipstick, pakai skincare supaya kita nampak orang wudhu. Nggak perlu. Karena bukan di situ melihat cahaya wudhu itu. Harus putih, harus berkilau, harus merah. Enggak, bukan dari situ kita melihat pancaran cahaya daripada wudhu. Pancaran daripada hati yang tenang, pancaran daripada amalan kebaikan yang kita lakukan bukan di situ. Kalau enggak, kasihan orang Afrika. Ya, saudara-saudara kita di Afrika atau TIJ lah sekalipun. Ya, saya hitam kan? Berarti saya nggak pernah wudhu dong karena saya hitam. Saudara-saudara kita di Afrika, kulit hitam. Oh, dia nggak pernah wudhu ya karena hitam. Oh, bukan. Ketika ada yang berkomentar seperti itu, saya lucu. Kenapa lucu? Orang ini bagaimana melihatnya? Kalau seandainya orang kulit putih ketika difoto berkilau, itu dianggap cahaya wudhu, maka orang-orang Eropa, yang notabene-nya bukan muslim, kok berkilau ya mukanya? Kalau begitu cara lihat, bahkan bersih sekali kulitnya kadang-kadang. Apalagi orang-orang Rusia itu. Makanya, kepalsuan mau dibalut dengan apapun pasti akan ketahuan. Apalagi sama ahlinya. Orang yang ngaku-ngaku sebagai orang mulia, ya, disitulah salah satu di antara sekian banyak tanda dia bukan orang mulia. Barang bagus, ketika dipromosi bertubi-tubi, bahkan menghalalkan segala cara untuk mempromosinya, itu bukan barang bagus. Kira-kira paham nggak narasi saya? Barang bagus nggak perlu dijelaskan. Dia akan ketahuan kualitasnya. Bukan berdasarkan kuantitas, bukan berdasarkan jumlah, tapi kualitas yang ia miliki. Orang cerdas nih, orang cerdas, kalau sudah ngaku cerdas, disitulah dia bodohnya. Orang mulia, kalau sudah ngaku mulia, disitulah hinanya. Contoh siapa? Ya, contoh siapa? Kenapa hari ini ada iblis? Padahal dulu dia mulia sekali, bahkan lebih mulia dari malaikat.
Karena dia ngaku mulia, karena dia merasa mulia. Sehingga dia enggan untuk sujud kepada Adam. Makanya dihinakan dia. Ya. Oi. Jangan di spam Bang, jangan di spam ya. Jangan di spam. Oh, ini nggak dengar aturan nih. Hey, gimana? Kira-kira narasi saya paham nggak? Narasi saya paham nggak? Paham ya? Orang mulia itu nggak perlu bangga. Saya dicium tangan sama orang-orang. Saya banyak orang-orang berfoto dengan saya. Itu kan ciri khas si Bahar dalam mengiklankan dirinya. Saya kemana-mana dicium tangan sama orang padahal saya nggak minta. Saya kemana-mana orang minta foto kepada saya padahal saya nggak nyuruh. Itu tanda-tanda orang yang memaksakan kemuliaannya. Saya banyak artis-artis yang ngajak nikah dengan saya. Sebagai laki-laki, disitulah turun harga dirinya. Kalau berbicara kemana-mana, ada artis yang suka dengan kita. Si TIJ ini walaupun nggak tampan seperti itu, misal. Saya nggak mau untuk orang yang saya kritik, terus saya banggakan diri saya. Bukan maksud seperti itu. Tapi kita nggak ngomong di publik. Kenapa? Itu memalukan dan merendahkan harkat dan martabat kita sebagai laki-laki. Ya, iya. Orang mulia itu enggak sombong dengan kemuliaannya. Orang yang memaksakan kemuliaannya pasti akan menunjukkan semua. Sedangkan kita tahu tidak ada manusia selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna di atas muka bumi. Tidak ada, saudara. Mau kemana-mana bawa berak di perut, ngaku sebagai orang suci. Hah? Kemana-mana, udah mandi masih ada tai dalam perut. Hari ini mati, hari ini dimakan belatung. Atau 3 hari kemudian dimakan belatung. Masih berani kita bangga-banggakan diri. Aduh, makanya ingat, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, orang yang pinter, dia akan terus mencari ilmu. Karena ilmu ini tidak akan pernah cukup. Nah, ketika ada orang yang mengaku berilmu, ketika ada orang yang cerdas, mengaku dia cerdas, disitulah letak kebodohannya. Begitu. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang yang paling tolol, orang yang tidak sadar kalau dirinya tolol. Ya. Iya. Kalau TIJ gimana? TIJ tolol, bodoh. Makanya butuh ilmu. Kenapa TIJ mengkritik orang yang menurut mereka sendiri orang berilmu? Karena saya butuh ilmu. Ketika saya melihat hal seperti ini, sungguh meragukan bahwa orang tersebut berilmu. Saya sedang mencari guru dimanapun. Ketika ada pelajaran yang saya dapat dari guru sebelumnya, sangat jauh berbeda, ataupun dapat dilihat ciri-ciri kebohongan dan juga penyesatan, disitulah kita menggunakan ilmu. Bukan ilmu habis kita pelajari terus, saya bisa baca kitab, saya bisa hafal ini, saya tahu ini, saya sangat paham ini, khatam 3 kali ini. Bukan itu. Bukan itu inti daripada kita belajar. Tetapi bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang berkoar-koar tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Terus kita lihat yang diperjuangkannya apa? Beneran nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Oh, dia ternyata menyamar sebagai ma'ruf sambil dia mungkar. Nyamar ma'ruf, nyambi mungkar misalnya. Ilmu yang tadi kita dapatkan, disitulah kita terapkan. Bukan diem ketika ada ilmu. Ilmu yang tadi kita dapatkan, di situ kita gunakan. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tidak pakai corong, tidak naik di atas truk, tidak turun ke jalan, tidak minta sumbangan. Nah, itu cara saya.
dengan fasilitas yang sudah ada di zaman modern seperti sekarang, itu yang saya gunakan. Ya, paham ya? Paham. Tumben TIJ ceramah. Ini bukan ceramah, Bang. Nah, ini bernarasi di dalam sebuah konten sambil live. Adab dulu baru nipu. Jangan sampai seperti itu, ya. Ya. Iya. Ada lagi? Maka teman-teman semuanya hati-hati mengklaim diri mulia, hati-hati mengklaim diri si pejuang. Itu butuh pengakuan dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Orang yang tidak mulia ketika tidak dimuliakan dia marah. Kenapa dia tidak mulia? Karena dia marah. Orang yang mulia tidak gampang marah. Orang yang mulia tidak akan merasa hina ketika dihinakan oleh orang lain. Kenapa? Kenapa? Karena itulah dia mulia. Kalau gampang marah, gampang emosi, gampang kesulut, ketika orang tidak mengakui kita Habib atau segala macam, kita mukulin orang, persekusi orang, disitulah letak ketidakmuliaannya. Emosi gampang, menahan emosi dengan penuh kesabaran, itu yang sulit. Saking sulitnya bersabar, hadiahnya kemuliaan. Ya, dicintai oleh Allah. Ya, kalian kan sering berkata-kata orang yang sabar dicintai oleh Allah. Memang seperti itu. Ini bagaimana kita memuliakan diri? Makanya kemuliaan tempelan ketahuan. Ketika angin sedikit gampang goyang, gampang oleng. Kalau yang benar-benar mulia, mau seperti apapun dia tidak akan oleng. Karena memang pamornya pamor bawaan. Pamornya bukan pamor tempelan. Bukan. Bukan dilem. Ya. Ini kemuliaan standar baliho. 2 kali kena musim langsung tumbang. Nah, coba cari bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita buat iklan sebagus mungkin supaya laku dagangan kita. Itu bukan, itu pencitraan. Itu iklan produk supaya laku. Paham? Ketika ada orang yang mencibir kita, ketika ada orang yang meragukan kemuliaan kita, justru di situ kita bertambah menunjukkan bahwa kita tolol gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan sementara kita tidak tahu apa itu sejatinya kemuliaan? Baru sekelas TIJ aja udah oleng. Nggak ngegubris, tapi ngetek gua di akun YouTube resminya. Nggak ngegubris, peliharaannya pada ribut. Itu namanya cakap tak serupa buat. Ya, cakap tak serupa buat itu tanda-tanda orang munafik. TJ nggak akan digubris sama paduka yang mulia Baginda Bahar. Tapi di teks TJ, ini apa? Ini abang ini. Mohon maaf untuk orang-orang yang hasil revolusi akhlaknya akut, saya take down ya. Di sini bukan kebun binatang, Bang. Ada masanya nanti ya. Saya jadikan sebagai kebun binatang. Ini pintu kebunnya. Gimana? Udah tahu? Udah paham? Kita nggak bilang ya kalau foto itu editan. Kita nggak bilang. Cuman saya pertanyakan statement si Bahar yang mengatakan bahwa waktu itu nggak ada kamera. 1. Kedua, statement si Kumar, anak buah si Bahar, yang mengatakan dulu dia fotonya pakai VGA dan segala macam. Kok bisa sejernih itu gambarnya?
Saya nggak mengatakan palsu, nanti takut saya dipersekusi, takut saya nanti dipenjara lagi. Kita setuju aja itu asli. Cuman pertanyaan kita yang kemarin, apakah benar si Bahar masuk ke pedalaman Papua ceramah? Biasanya ada video, dia berak ada video, dia mandi ada video, nyemplung kolam renang ada video. Ya, karaokean sama bininya ada video, mukulin bocil ada video, makan sambil suruh baca kitab di depan muridnya, kaki dia goyang-goyang di atas kursi. Ada video. Terus video yang waktu ceramah di Papua mana? Ataupun bukti yang lain lah, foto juga boleh. Kalau itu kan nggak mencerminkan bahwa itu kejadiannya di pedalaman Papua. Kita nggak tahu, barangkali itu di Tanah Abang, barangkali itu di Petamburan, barangkali itu di dekat stadion, ada anak-anak Papua nonton bola. Kan di situ tidak menjelaskan. Foto itu tidak menjawab apa-apa dari apa yang menjadi pertanyaan kita. Kalau saya berfoto dengan singa savana di kebun binatang, di Ragunan misalnya, apakah bisa dikatakan kalau saya sedang di pedalaman Afrika atau saya sedang berada di gurun savana? Kan tidak. Kan tidak. Ya. Kalau saya tiba-tiba berfoto ada orang Yaman datang ke kampung saya, apakah bisa dikatakan bahwa saya sedang berada di pedalaman Rusia? Ataupun di pedalaman, apa tadi saya bilang? Lupa lagi saya. Orang Yaman. Ada orang Yaman datang ke kampung saya, kemudian saya ajak berfoto. Kemudian saya bisa ngeklaim kalau saya berada di pedalaman Yaman. Itu kira-kira sebagai alat ukur. Berpikir secara logika. Mungkin ada satu orang nanti ketemu sama saya di Petamburan. Yang ketemu dengan saya di Petamburan berfoto dengan saya. Boleh nggak klaim kalau kita ketemunya di pedalaman Aceh? Kan nggak bisa. Kecuali saya berfoto dengan si Bahar dengan background Monas. Bisa dikatakan kalau kita berdua berada di sekitar Monas. Begitu kurang lebihnya. Ada orang berfoto dengan presiden. Tidak bisa dikatakan bahwa dia itu pas pampres. Ada orang berfoto dengan ulama. Belum tentu yang berfoto dengan ulama ini adalah santri atau muridnya. Kira-kira paham nggak? Kalau sahabat TIJ pasti paham. Tapi kalau sahabat yang membenciku atau sahabat yang kurang suka dengan TIJ, tidak akan pernah mau memahami itu. Yang penting siapa yang ngomong. Mau dobol, mau nggak dobol, nggak peduli. Yang penting siapa yang ngomong. Kalau ngomong majikan, manut. Ya, Sendiko Gusti. Kalau majikan yang ngomong. Walaupun itu yang diomongin salah, tetap benar. Itulah tanda-tanda perbudakan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu. Saya di sini bukan sebagai pembela kebenaran, pejuang kebenaran, bukan. Tetapi saya pendukung kebenaran. Saya bukan ikon, bukan lambang daripada perjuangan kebenaran, bukan. Bukan. Ya. Tetapi saya adalah orang pencari kebenaran. Kita sama-sama nih nyari kebenaran. Yang nggak berani speak up, biar gua aja speak up. Dan rekan-rekan yang lain di luar sana mau speak up bahas ini. Enak sekali kayak gitu ya. Saya kebun binatang. Berfoto dengan bekantan jantan yang hidungnya mancung asal Kalimantan. Berfoto saya sama bekantan. Ya. Terus saya bisa dikatakan saya sudah masuk ke pedalaman Kalimantan. Padahal saya berfotonya di Ragunan. Ya. Iya. Terus saya dicium tangan sama orang, kemudian saya ceritakan kepada orang-orang. Kalau bukan untuk kebanggaan, terus untuk apa? Tapi kalau orang yang berilmu,
orang yang memang memiliki martabat tinggi, orang-orang yang memang memiliki kemuliaan, malu menceritakan itu. Kenapa? Pada dasarnya kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita. Malu kita. Saya diciumin tangan, bangganya. Disitulah sifat riya, sifat takabur, sifat tinggi hati. Tidak dimiliki oleh seorang habib sifat seperti itu. Tidak dimiliki oleh seorang ulama yang asli sifat seperti itu. Tidak dimiliki oleh orang yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah dengan sifat seperti itu. Pongah, ria, takabur, sok paling kuat, sok paling ini, paling hebat di antara manusia yang lain. Itu intinya dari pembahasannya. Paham nggak? Ya, itu hanya bocah-bocah labil yang doyan keroyokan, yang marah ketika dibully, yang tersinggung ketika dikoreksi. Itu bocah labil, orang-orang yang memiliki masalah dengan psikologi, orang-orang yang memiliki penyakit narsistik. Itu masalah psikologi, saudara, kejiwaan. Tetapi ketika orang ingin mendapatkan kemuliaan, dia harus siap dengan kehinaan. Karena dia merasa dirinya memang hina. Dia bukan siapa-siapa. Begitu. Ya. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian tentunya. Dibantu oleh bidan atau brojol sendiri di jalan. Apapun kisah, kita punya kisah semua. Setiap dari kita punya kisah. Bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita mendapatkan ajal, bagaimana ketika kita terakhir menutup mata. Semua sudah ada itu, suratan kita. Kita semua pada dasarnya adalah hina. Iya, hina. Karena kemuliaan bukan pengakuan, tetapi kedaulatan diakui oleh orang lain, saudara. Kemudian ketika kita ngomong surga, 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 apakah kita jaminan masuk surga? Kita masih berharap, kalian. Berharap. Masih dalam harapan. Kita bukan orang yang maksum. Ya, yang akan terhindar selalu dari dosa. Makanya kita menghindari dosa. Orang yang sudah bisa menghindari dosa, orang yang sudah mencapai kealiman, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ya, tentang agama tentunya, baru layak disebut ulama. Atau kalau dari kalangan sayyid atau syarif, baru layak disebut habib. Bisa menjaga pandangannya, bisa mengontrol emosi, amarahnya. Ini ngontrol kencing aja kagak bisa. Nggak dibilang ulama, ngamuk-ngamuk. Nggak diakui habib, ngamuk-ngamuk. Kira-kira begitu. Kalau pemahaman saya, kalau misalnya salah, jangan ikuti saya, nggak usah. Cari yang benar. Kita di sini sama-sama cari yang benar. Saya pernah diajarkan oleh seorang guru saya. Ketika kita duduk dalam sebuah majelis, beliau mencontohkan, ketika saya mengatakan, kalian jangan ria. Secara tidak langsung, saya sudah ria. Namun yang harus saya lakukan adalah kita jangan ria. Artinya di situ dia juga ikut. Artinya dia tidak ria di situ. Kok kalian akan masuk surga, kalian akan begini. Seolah-olah kita udah jaminan. Pakailah kata kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini dosa-dosa kita diampunkan, bukan dosa kalian. Semoga dosa-dosa kalian diampunkan, seolah-olah kita nggak punya dosa. Itu bahasa sederhana tapi dalam, menurut saya. Iya. Makanya hati-hati. Ya, dengan orang yang pura-pura mulia, dengan orang-orang yang benar mulia. Jangan melihat kemuliaan seseorang dari harta yang dia miliki. Jangan lihat kemuliaan seseorang dari banyaknya pengikut dia.
Ya. Ah. Ya. Ya, seperti itu. Saya mengajak kita semua nih untuk berpikir, bukan untuk ikut seperti yang saya katakan. Karena saya bukan orang yang mulia. Orang yang mulia itu ketika digigit oleh anjing, dia nggak akan balas gigit anjing. Kalau masih balas ngegigit anjing, dia masih bodoh. Misalnya saya digigit sama anjing, terus saya ambil anjingnya, saya gigit. Saya dijebloskin ke penjara oleh orang, saya balas jeblosin dia ke penjara. Nggak akan selesai-selesai itu yang namanya dendam. Ya. Kadang-kadang kalau orang mulia digigit sama anjing, bukan membalas gigit anjingnya, langsung dirica-rica, saudara. Itu orang mulia lebih mulia lagi, merasa dirinya mulia ya. Tiba-tiba ada 3 ekor anjing gigit dia. Wah, digigit nih gua sama anjing nih. Angkat pedang-pedang kalian, cari itu anjing. Rica-rica, saudara. Rica-rica. Pedas. Pedas, panas, panas, dahaga, dahaga, haus, haus, haus. Ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, saudara. Ya, nggak digubris ya, tapi sibuk nyari-nyari foto yang mencerminkan kalau saya lagi di Papua. Saya lagi di pedalaman Papua 2010 nih, mana fotonya? Saya pernah nggak berfoto dengan tetangga saya yang orang Papua? Bravo, rekan-rekan dan saudaraku yang ada di Papua. Jadi lelah membuktikan ya. Kebohongan yang pertama selalu akan meminta kebohongan-kebohongan selanjutnya. Pokoknya saya sarankan kepada rekan-rekan sahabat TIJ dimanapun kalian berada, foto yang ada anak-anak Papua itu, berapa orang itu di dalam foto di depan si Bahar itu, jangan kalian bilang editan. Jangan ya. Jangan, mereka nanti sibuk. Nyari yang lain lagi nanti, sibuk. Jadi nggak fokus dawir. Anggap aja itu benar, bukan editan ya. Karena yang kita minta bukan itu sebenarnya. Kejujuran mereka. Benar nggak statement si Bahar pernah ceramah di Papua? Udah, mereka tunjukkan itu sebagai bukti, udah iyakan aja. Kalau nggak kalian dituduh PKI, dituduh Syiah, dituduh Wahabi, dituduh nanti buzzer bayaran, buzzer RP, buzzer recehan, pro rezim, pengikut Pinocchio. Padahal mereka nggak tahu Pinocchio itu apa. Pinocchio itu boneka kayu yang sering bohong, makanya hidungnya panjang sekali. TJ nggak panjang kan? TJ nampak nggak kayak Pinocchio? Makanya gara-gara boneka Pinocchio, saya jadi bingung. Ketika bertemu dengan orang-orang yang hidungnya panjang, apakah ini jelmaan Pinocchio? Tapi rata-rata hampir benar. Iya, hampir benar. Kok banyak kayak orang-orang yang hidungnya panjang? Banyakan bohongnya zaman sekarang. Itu mungkin jelmaan dari boneka Pinocchio ya. Padahal yang dituduh oleh mereka Pinocchio nggak panjang hidungnya. Justru yang ngaku-ngaku sebagai orang jujur sekarang yang banyak hidungnya panjang-panjang. Ya, paham narasi saya? Paham ya? Makanya jangan kau lawan TIJ, mau 7 juta umat, kalau otak kagak ada, kagak bisa. TIJ nggak nampak Pinocchio kan? Enggak. Enggak kan? Enggak, gua enggak. Gua waktu lahir dulu dipijak sama macan. Pas kena di hidung. Kalau mereka pas lahir dipijak sama anjing, pas di otongnya, kena bijinya, pecah bijinya, makanya gedenya nggak ada biji.
Orang baik tidak akan koar-koar kalau dirinya orang baik. Ya iya. Makanya para habib dulu selalu mengatakan ana al-faqir, ana al-faqir, ana al-faqir. Saya tidak punya ilmu. Kita di sini sama-sama mencari ilmu melalui majelis Rasulullah ini. Kita sama-sama mencari ilmu. Ya. Gitu Habib-habib dulu. Kalau sekarang kita dari kalangan habaib. Saya pernah masuk ke pedalaman Papua, saudara. Jalan kaki 3 hari. Itu gara-gara mobil nggak boleh parkir depan panggung. Malah nunjukin diri seolah-olah saya lah. Emang kenapa kalau lu misalnya ceramah nih? Emang kenapa? Bukankah itu tugas lu? Kalau lu udah berani ngaku sebagai ulama, lu sudah berani ngaku sebagai habib, ya memang itu tugas lu. Nggak perlu lu ngasih tahu ke orang. Bagaimana perjuangan lu, bagaimana susahnya lu, itulah keikhlasan. Kalau lu udah cerita-cerita tiap panggung ke panggung, kerjanya cuma curhat. Ya, isinya banyak bangsat. Masa kita ngaku sebagai ulama, merasa diri sebagai habib. Untuk menunjukkan kemuliaan kita, apa yang sudah kita lakukan, kita bongkar di situ semua. Saya dulu pernah bersedekah, saudara. Saya dulu pernah ke sini, saudara. Perjuangan saya, Masya Allah. Kalau di acara maulud, ceritakan perjuangan Rasulullah, bukan perjuangan kau. Bukan perjuangan mama kau. Bukan perjuangan bapak kau. Ya, kalau misalnya ceramahnya tentang Isra dan Mi'raj, jangan ceritakan anjing, jangan ceritakan babi, ceritakan burak. Ya, kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah. Ya. Ini kok Isra Mi'raj yang diceritakan anjing, babi, keledai. Orang pulang dari ceramah ente nanya, tadi ceramahnya gimana? Bagus. Nabi naik ke burak pakai apa? Pakai keledai. Gara-gara yang terdengar di dia cuman keledai. Makanya budak-budak ini betah sekali seperti, wah luar biasa. Nabi Isra Mi'raj naik apa? Naik keledai. Siapa yang bilang? Bahar. Mana buktinya? Nih videonya. Silap lagi kan? Apalagi budak kagak punya otak. Kalau punya otak nggak mau dia jadi budak. Semakin mereka menutupi kebohongan, semakin ketahuan nama kita. Saya di sini tidak harus menjelaskan lagi. Kalian semua bisa melihat. Ya. Mohon maaf saudara-saudara, pasien saya telah kabur dari RSJ, telah mengaku-ngaku cucu. Nggak boleh seperti itu, kawan. Mereka nggak mungkin bisa kabur dari RSJ. Karena mereka kegilaannya tidak terdeteksi. Kalau ada yang bilang mereka gila, nanti dipersekusi, boro-boro, dijemput, dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada penekanan di sini yang harus saya katakan, itu adalah orang-orang yang memang punya masalah dengan kejiwaan. Orang-orang yang memiliki masalah dengan narsisistem, yang ingin dimuliakan, yang ingin terkenal, yang ingin dielu-elukan, yang ingin dipuji dan dipuja. Dan orang-orang seperti itu kebanyakan anti terhadap kritik. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh, untuk melukai orang-orang yang mengkritik mereka. Itu orang-orang yang punya masalah dengan narsisistem. Dan arahnya akan mengarah kepada psikopat. Ada kepuasan di dalam batin ketika berhasil menyakiti orang lain. Faham ya? Antum faham semua? Faham. Nah, jadi seperti itu. Orang nggak ada angin, nggak ada hujan, ngamuk-ngamuk. Orang nggak ada angin, nggak ada hujan, ngambek-ngambek. Ketika dipertanyakan jawabnya, cara saya mendidik. Mana ada orang mendidik seperti itu dengan emosional, dengan temperamen. Nggak ada orang mendidik itu dengan temperamen. Orang mendidik itu dengan kesabaran. Lihatlah bapak dan ibu kita. Lihatlah orang tua kita dalam mendidik. Kita berakin muka mereka. Kalau mereka bukan guru yang baik buat kita, kita dilempar lewat jendela. Kurang ajar kau. Ku kasih makan, kau berakin muka aku. Kalau seandainya orang tua kita temperamen.
Makanya pendidik itu memang harus sabar. Ya, ulama, habaib tentu mereka memiliki kesabaran tingkat tinggi. Nah, dengan kesabaran, dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, disitulah lahir kemuliaan. Dengan akhlakul karimah, ya, akhlak yang terpuji, itulah yang membuat mereka mulia. Bukan dengan akal-akalan, bukan dengan akal bulus, bukan dengan tipu muslihat, bukan dengan menjilat, bukan. Faham ya? Faham, saudara. Ini mereka semakin bingung bagaimana untuk membuktikan ke publik. Kalau ternyata yang TIJ katakan adalah salah, adalah bohong, bagaimana kita membantah narasi TIJ? Akhirnya timbul pemikiran untuk membuat foto-foto karangan, untuk membuat bukti-bukti palsu, untuk menutupi kepalsuan harus mengenakan kebohongan. Ya, seperti itu. Susah sekali kita untuk membuktikan sebuah kebohongan dengan kebenaran. Tetapi gampang bagi kita kalau berkata benar tanpa kita buktikan, dia akan terbukti sendiri. Tanpa harus kita jelaskan, dia akan terjelaskan sendiri. Karena kebenaran itu akan mengalahkan apapun yang sifatnya adalah kebohongan. Kan begitu. Ya, begitu. Pokoknya asli, jangan kau bilang itu palsu segala macam, jangan. Itu asli udah. Tapi kalau si Bahar, kalian tanyakan sama TIJ percaya nggak kalau si Bahar Habib? Enggak. Ya, sebelum puasa pun saya udah nggak percaya. Jauh-jauh hari saya udah nggak percaya. Walaupun saya sempat membelanya dulu waktu digoreng sama si Arya. Ya, saya nggak percaya. Ya. Nggak ada seorang Habib, seorang pemuka agama yang punya penyakit narsisistem. Nggak ada. Mereka tawadu, mereka hanya mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan halu. Ketika melihat ada murid-muridnya yang mulai berhalu, mereka tarik untuk mengeluarkan penyakit halu itu, untuk mencari jalan yang benar. Ya, iya. Residivis yang berhalu, seolah-olah dia pahlawan kesiangan, seolah-olah dia pahlawan kebenaran. Kalian mengeluh-elukan, oh ya pahlawanku. Sementara bapak ibu kalian abaikan, tidak pernah kalian takzim kepada orang tua kita, orang tua kalian seperti kalian takzim kepada si Bahar. Sampai ngesot depan dia. Saya sangat miris sekali ketika melihat dia nyuapin makanan ke murid-muridnya, seolah-olah muridnya peliharaan. Kita ke anjing pun nggak ngasih makan kayak gitu. Kita taruh di dalam wadah, kita kasih. Oh, itu bentuk cintanya guru. Bukan begitu caranya. Nggak usah direkam-rekam. Ada kalian lihat video si Bahar ngasih makan buat muridnya kayak ngasih makan anjing. Anjing pun nggak kita ngasih makan seperti itu. Diambil satu-satu, disuapin. Muridnya merangkak. Ya, ada. Itu saya ngasih makan anjing ketika mau saya jinakkan itu anjing. Atau saya masih makan macan ketika saya ingin menjinakkan dia. Tapi kalau ngasih makan manusia nggak seperti itu. Saya kasih ke tangannya. Atau saya suapin dengan cara yang sopan. Nggak perlu direkam-rekam. Kadang-kadang ada ke istri, saya suapin begitu. Saya taruh di mulut, ambil. Nggak sampai merangkak lah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, disitulah pendidikan budak sejatinya. Kayak tawanan perang aja nggak kayak gitu. Tetap dilempar pakai piring. Itu adab. Itu adab. Drama main raja-rajaan mereka. Ingat, memanusiakan manusia, jangan lupa ya. Manusiakan manusia. Jika engkau ingin menjadi manusia seutuhnya, maka jaga. Dan harus tahu kalau kita ini manusia. Dan tidak hanya kita sendiri, ada manusia lain yang harus kita manusiakan sehingga kita menjadi benar-benar manusia. Jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Seperti hewan, tumbuhan, ada adabnya. Jangan spam bang, jangan spam ya.
Komen Anda pun panjang sekali. Mulai paham ya? Oh, saya dicium tangan. Bangga sekali, nggak perlu. Justru kita malu. Malu. Siapa kita dicium tangan sama orang? Apakah kita tercipta dari setetes air raksa kemudian menjadi segumpal emas? Kita tidak diajarkan seperti itu. Oh TJ, tapi cium tangan guru nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi bukan begitu. Ini yang saya kritik bukan muridnya, tapi gurunya. Kalau masalah ini. Gurunya. Itu bukan untuk bahan konten, itu bukan untuk mendulang popularitas. Ada murid-murid yang takzim kepada kita. Jangan di-up di situ. Makanya kita tahu bagaimana kita dihargai orang dan bangga dengan dihargai orang. Tapi kita nggak tahu cara menghargai orang. Bagaimana wajah orang tersebut. Kita memberi sumbangan kepada orang miskin. Datang, kita buat video. Saya ini mau bantu dia. Orang miskin itu terpaksa nerima. Yang pertama, kalau dia nggak nerima, dia lapar. Kedua, kalau dia terima, dia malu. Kenapa ada kamera? Kadang-kadang kalau orang yang punya harga diri, sekalipun dia lapar, dia nggak mau nerima. Takut dia viral mukanya. Orang-orang tahu dia orang miskin. Orang-orang tahu dia sedang kelaparan. Sehingga dijadikan sebagai bahan konten orang. Nggak sadar, kita sadar. Bangga sekali saya, Anas. Padahal hasil nipu orang. Padahal hasil malak orang. Kita minta-minta sama orang diperlakukan mulia. Kenapa ketika kita memberikan kepada yang membutuhkan, kita hilangkan kemuliaan dari dia? Padahal kita pengemis nih, tapi mau dihormati. Padahal kita ini pengemis, mau disanjung-sanjung. Enggak zaman, saudara. Makanya saya katakan ini perbudakan. Kenapa? Budak dipekerjakan, tidak dibayar. Bahkan sekarang budak malah menghantarkan uang kepada majikan. Pokoknya itu semi-semi Firaun lah. Kalau kita bilang Firaun marah nanti. Itu semi Firaun itu. Kalau Firaun zaman dulu memperbudak masyarakatnya, penduduknya, diperbudak sama dia. Si Firaun. Sampai itu aibnya dibongkar dalam Al-Quran. Terus dibahas. Ya. Diabadikan itu sebagai pelajaran buat kita. Secongkak-congkaknya Firaun, sekaya-kayanya Firaun, semulia-mulia Firaun, sesadis-sadis Firaun, mati juga, hilang juga, lenyap juga. Ya, kalau Firaunnya nggak versi KW ini, semi, bukan KW. Kalau KW itu palsu, ini versi semi, setengah. Nggak lama lagi bakal jadi sempurna. Firaun itu selalu membanggakan dirinya hebat, kaya, segala macam, tanfan, punya istri banyak. Bahkan untuk memproklamirkan dirinya diciptakan patung-patung bermuka dia di mana-mana. Bahkan dia mengaku sebagai singa. Sehingga dibangunkan sebuah bangunan yang bernama Sphinx. Singa berkepala manusia, patung singa berkepala manusia di depan piramid. Kalau kalian pernah ke Egypt, saya udah pernah, tapi belum saya edit fotonya. Nanti saya edit ya. Saya pernah di depan Sphinx ya. Nah, itu singa, ngakunya singa. Melambangkan kekuasaannya yang besar. Kalau sekarang Firaun versi semi itu pakai baliho karena batu mahal kan. Nah, nanti kalau sumbangannya udah banyak dibuatkan dari batu itu. Kalau sekarang semi baliho aja dulu untuk memproklamirkan kekuasaan, kehebatan, kemuliaan. Iya, suka juga pelihara kobra, walaupun yang versi semi kobranya udah dicopot gigi taringnya. Sering ngaku-ngaku singa, ngaku pejuang, pelindung rakyat, padahal penindas. Ini versi seminya. Ya, bukan KW, bukan. Kalau KW ya palsu. Ini bukan asli Firaunnya, tapi masih beranjak.
Suka naruh-naruh burung elang di sini. Elang dihormati. Burung dikasih makan mahal-mahal. Dirawat dengan baik. Santri malah diperbudak. Itu menghewankan hewan, memanusiakan hewan dan menghewankan manusia. Burung elang ditaruh di sini. Burung-burungnya sangkarnya mahal. Makannya mahal. Santri-santrinya makan. Burungnya ditaruh di atas kepalanya. Santri-santrinya di bawah kakinya. Itulah memanusiakan hewan, menghewankan manusia. Itu Firaun. Paham? Saya nggak bilang si Bahar Firaun. Itu contoh saya bilang. Nanti kalian pula saya tuduh dia Firaun. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin nggak. Pekerjaan Bahar apa, Bang? Dia sebagai fashion show, sebagai model ya. Model dan modal untuk bangsa Dobol. Ya, jadi dia sebagai ahli tata busana, bukan dia yang nata. Dia model lah, model panggung ke panggung, kemudian dia merangkap sebagai pelantun rock terbaik untuk para budaknya. Saudara, batuk saya, nggak bisa saya tirukan itu. Nah, pendongeng terbaik juga, mendongeng tentang cerita ke Papua. Sekarang jadi bingung bagaimana untuk membuktikannya, bagaimana untuk menjelaskan kepada netizen, bagaimana untuk membuktikan kepada para budak yang bertanya. Budak-budak mulai sadar hari ini, mereka mulai keluar dari bungkusan budak. Mudah-mudahan mereka keluar dari kepompong perbudakan yang dilakukan oleh Bahar dan segera merdeka menjadi kupu-kupu yang bisa terbang kemana-mana. Ya? Ya. Lepaskan budak. Lepaskan. Lepas. Jangan mau jadi budak. Hari gini, saudara. 2023. Masih mau ditololin sama orang tolol. Masih mau dibodohin sama orang bodoh. Bukan cuma orang bodoh di antara orang bodoh itulah orang yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ya, iya, aduh, oke teman-teman, udah 1 jam lebih ya. Saya izin pamit dulu, saya ingin menikmati kolak dingin malam ini ya. Bukan dari hasil dawir. Buatan sendiri, ya. Makasih teman-teman semuanya. Saya izin pamit dulu. Merdeka para budak, merdeka. Cara mengisi kemerdekaan di negeri ini kita harus merdekakan diri kita dulu. Kita juga harus bisa menghargai perbedaan, bukan menghargai pentololan. Ya. Berbeda, yang satunya benar, yang satunya salah, itu perbedaan yang tidak patut dihargai. Berbeda di dalam kebenaran itu, ya. Keanekaragaman, ya, beragam kita. Nah, keberagaman itulah yang menyatukan kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Bebaskan budak, bebaskan pikiran kita dari perbudakan. Jangan ikat kita, jangan ikat diri kita dengan orang-orang yang tidak jelas. Hari ini saya yakin ada budak-budak yang ingin merdeka. Yang pertama, nggak enak. Hilangkan rasa tidak enak daripada terus jadi budak. Ada rasa takut. Hilangkan ketakutan itu, merdeka. Keluar dari situ. Ya, dari lingkaran setan perbudakan itu. Ya. Saya tidak mengatakan jangan ikuti si A, si B, si C, jangan. Tetapi merdekakan. Merdekakan diri kita. Jangan mau dijajah oleh orang. Jangan mau. Penjajah saja leluhur kita nggak mau dijajah. Apalagi oleh orang-orang yang dirinya dijajah oleh pemikirannya sendiri. Masa kita mau menjadi orang-orang jajahannya? Yuk, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga umur kita diberikan keberkahan, rezeki kita diberikan keberkahan, dan juga ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belajarlah memuliakan supaya kemuliaan itu lahir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.